Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksi Binaya dari kelas 11K. Kami ingin menceritakan peninggalan sejarah Jepang, yaitu Selokan Mataram. Langsung saja. Selokan Mataram adalah saluran air sepanjang 30,8 km yang mengairi 15.734 hektar persawahan di Yogyakarta. Pembangunan selokan tersebut terlepas dari campur tangan Sultan Hamengkubuwono IX. Kanal buatan yang membelah kota Gudeg sepanjang 30,8 km membentang dari timur ke barat menghubungkan Sungai Opal dan Sungai Progo. Selokan Mataram berhulu di Sungai Progo, tepatnya di Bendungan Karangtalun, Desa Bigo, Kecamatan Laur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan berhilir di tempuran Sungai Opal, Tandu Gunting, Kalasan, Selman, Yogyakarta. Bendungan Karangtalun setinggi 20 meter ini letaknya di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta di antara Magelang dan Kabupaten Kulon Progo. Di sisi kanan, bendungan dibangun tangga berunduk yang difungsikan sebagai fasilitas jalan inspeksi. Bendungan buatan 1909 itu menjadikan pertemuan dua saluran irigasi. Selain Selokan Mataram, ada juga saluran Van der Wijk sepanjang 17 km. Van der Wijk dikenal juga sebagai Selokan Mataram II karena sumber airnya sama Sungai Progo. Bendungan ini punya 4 pintu air warna biru yang berfungsi memecah arus dari Sungai Progo. Setiap pintu air mempunyai bataran yang memanjang sekitar 10 meter dengan menyesuaikan hulu Selokan Mataram yang berbelok kurang lebih 35 derajat. Pada salah satu batarannya dibangun kincir kecil sebagai sumber pembangkit listrik hidro di dusun setempat. Masih di sekitar hulu, ada hal unik yang menjadi ciri khas Selokan Mataram. Hal tersebut dijelaskan peneliti dari Universitas Gadjah Mada Fajar Sulistyo dalam Selokan Mataram dalam Cerita dan Fakta. Ia menyebut ada terowongan air sepanjang 979 meter atau berjarak 200 meter dari tepian Sungai Progo. Aliran Selokan Mataram melintasi bawah permukaan desa Blingo mulai dari Bligo Ngangan menuju Bligo Kerajaan. Terdapat pintu keluar air di Kerajaan dan memanjang sekitar 300 meter sebelum bersua Bendungan Karangtalun untuk bergabung dengan banyu dari irigasi Van der Wijk. Selokan membelah Yogyakarta melintasi ujung barat Sleman hingga paling timur. Semakin ke hulu, selokan kian lebar, antara 2-6 meter dan mampu mengairi 15.734 hektar persawahan di sepanjang alirannya. Keberadaan Selokan Mataram tak lepas dari peran mendiang Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Keraton Yogyakarta yang dilantik pada 18 Maret 1940. Guru Besar Teknik Sipil UGM Budi Santosa, Ignus Senkarto, dalam sebuah diskusi terkait saluran legendaris itu beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa Sultan resah dengan masuknya Jepang ke wilayah pada 1942. Keresahan itu muncul lantaran Jepang menjelaskan program kerja paksa atau Romusha di sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sultan kemudian mengajukan usul mengarahkan ribuan rakyatnya untuk membangun Selokan Mataram. Selokan ini sebetulnya sudah ada sejak 1588 kendati bentuknya hanya berupa parit pertahanan dan tidak sepanjang sekarang ini dan dialiri oleh air. Sultan terinspirasi Sunan Kalijaga yang menyatakan Yogyakarta akan subur dan rakyatnya sejahtera jika aliran Progo dan Opak bisa bersatu. Sebelumnya Raja Joyoboyo dari Kerajaan Kediri yang berkuasa pada 1135 sampai tahun 1159 pernah meramalkan penyataan dua sungai di Tanah Mataram akan memberikan kemakmuran. Pada hal itu diungkapkan Suherman dalam Selokan Mataram dalam perspektif sejarah lokal yang terbit pada 2018. Kehadiran saluran irigasi tersebut sangat diperlukan untuk menyuburkan wilayah Yogyakarta yang kekeringan. Kala itu, rakyat Yogyakarta hanya bisa makan gaplek dan bertanam singkong. Padahal, usulan itu hanya cara Sultan mencegah Jepang menjadikan ribuan rakyatnya sebagai peserta Romusha. Jepang menamai saluran ini sebagai Kanal Yoshihiro, mengacu kepada nama Jenderal Yoshihiro. Dikenal karena memimpin 300 pasukannya mengalahkan 3.000 pasukan musuh pada perang Kijakihira di Kyushu.
1572 lampau. Selain berhasil mencegah rakyatnya terjerat Romusa, Sultan Hamengkubuwono IX juga menjadikan daerahnya lebih subur karena adanya selokan Mataram ini. Mengungkapkan banyak tantangan yang kemudian dihadapi selokan Mataram yang kini menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut. Ada perubahan tata guna lahan pertanian menjadi pemukiman maupun industri, terjadinya kerusakan jaringan seluler tersier serta air tanah yang semakin susut. Di samping itu terjadi lonjakan populasi dan pengaruh perubahan iklim, ungkapnya. Ragil Haryanto dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada 2015 pernah meneliti perubahan tata guna lahan di selokan Mataram yang mengalir di Kecamatan Depok, Sleman sejauh 2,8 km. Ia menyebut jika pada tahun 1980 kawasan di tepi aliran adalah persawahan, kebun, dan ladang. Namun sejak 1990 kondisinya berubah. Saat itu mulai muncul bangunan kampus, permukiman warga, pertokoan, hingga usaha jasa. Puncaknya pada 2005 terdapat total 175 unit bangunan untuk usaha. Oleh sebab itu, pihak BBWSO berupaya melakukan perbaikan sebagai bentuk konservasi untuk memperpanjang umur selokan Mataram. Tanggap darurat juga pernah dilakukan oleh BBWSO ketika tanggul selokan Mataram di Duku Cabean, Desa Beligo, ambrol. Kejadian pada 9 Desember 2021 itu menyebabkan tanggul sepanjang 6 meter dan lebar 2,5 meter itu jebol. Ini akibat tak kuasa menahan derasnya debit air hujan terus-menerus. Kini segala upaya dilakukan demi mempertahankan eksistensi selokan Mataram sebagai urat nadi pertanian masyarakat Yogyakarta. Pada 1980, mereka membangun talut bagian hulu selokan Mataram sepanjang 10 km. Kemudian secara berkala mereka melakukan pembersihan semak belukar dan rerumputan di tepian saluran. Selokan Mataram perlu kita jaga karena menjadi ikon peninggalan sejarah di Yogyakarta yang menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opak, tegas Kepala BBWSSO Dwi Purwantoro. Demikianlah hasil presentasi kami pada kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.